Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Sobat Genpi. Oke, kembali lagi sama saya ya, Panca. Jadi, apa ya? Sebenarnya ini bukan bajak akun lagi, tapi sempet jadi kepikiran aja, mending dibikinin konten sekalian, kayaknya seru ya. Ya enggak kok? Betul. Oh iya, aku ditemenin sama Eko juga nih ya. Halo. Eko lagi desain logo ini. Tapi dia nggak ikutan podcast ini, biarin aja dia. Nyambung-nyambung. Sebenarnya gini, di konten ini adalah namanya itu kayak jaga nih konten. Jadi daripada kita nggak ada kesibukan di sela-sela kesibukan tugas kita itu kayak ya udahlah ngisi waktu luang dengan hal-hal yang positif kayak gitu. Terus pengen berbagi juga sih kayak kalau di podcastnya si Ella sama Ciha itu kan namanya opsi ya. Jadi kayak obrolan pods bareng Genpi. Di sana itu di podcast itu tuh bahas tentang segala potensi tentang pariwisata. Terus di sini di konten yang saya pandu kayak orang. kita akan bahas segala sesuatu yang kehidupan sosial lah ya. Jadi nggak sosial banget sih, kayak tentang ya kehidupan sosial tapi yang ringan-ringan, bukan isu-isu yang berbau-bau politik dan berat-berat batu enggak. Dan malam ini saya ditemani oleh Mas Win, guys. Win. Siapa itu Mas? Selalu di depan nggak? Selalu. Jangan iklan itu. Oke. Jadi apa ya? Jadi kayak gini nih, kayak kemarin kan si Ella sama Cia udah bikin podcast tentang pelataran food and gallery. Di situ malah dia bincang-bincang langsung sama ownernya kan. Dan setelah itu jadi kesenangan kita. Jadi kayak wah, ayo ke pelataran lagi gitu. Nongkrong kayak gitu. Dan kemarin juga kan sempet dibahas juga kan kalau di pelataran di masa-masa pandemi ini kan udah sudah menjalankan protokol kesehatan ya. Nah, ini aku langsung ngomong sama Mas Win. Mas Win itu salah satu pelaku usaha yang ada di pelataran foodnya gitu. Jadi ada dua di sini, ada food dan galeri. Kalau galeri itu kan khusus yang kerajinan kesenian ya Mas ya. Iya. UKM lah ya, itu udah dibahas tuntas lah sama si Ella Ciha kemarin. Nah, sekarang ini aku pengen ngomong yang ngobrol sih kayak gitu sama Mas Win sebagai pelaku usaha di bidang kuliner yang ada di manajemen sini ya Mas ya. Betul. Gimana Mas Win? Ya. Ngobrol dari mananya dulu nih? Dari awalnya masuk sini apa gimana? Kira-kira Mas Win tuh sejak kapan sih kok gabung ke pelataran itu kapan? Jadi sekitar pertengahan Februari itu saya kan diajak adik itu makan malam nyari. Iya Mas, ada tempat asik nih kayaknya kan di Batang, tempatnya asik gitu. Terus saya datang ke sini, ternyata emang benar tempatnya asik, menarik, ramai, terus menyenangkan gitu kan. Terus terbersih juga, saya niatan kayaknya bisa juga nih kalau saya gabung di sini. Kebetulan karena di pelataran kan konsepnya stand-stand, kebetulan sekitar ada 20 stand, masih ada satu yang kosong. Terus saya nanya sama teman kan, ini cara masuknya gimana? Oh ternyata masuk ke sini itu berarti pelataran food and gallery management. Kita ada, terus besoknya saya ke kantornya gitu di sebelahnya, gedung sebelah pelataran itu. Kita ngobrol-ngobrol, terus pakai seleksi gitu kan untuk masuk situ. Dimana menunya tidak boleh sama dari semua masing-masing stand itu. Dicip-icip juga kayaknya sama ya, betul. Manajernya. Sama Bu Santi itu kita kayak audisi Master Chef gitu kan. Audisi Master Chef versi lokal. Versi kearifan lokal ya. Versi lokal betul. Nah, Kau nggak usah senyum-senyum. Alhamdulillah masuk sih. Terus akhirnya kita gabung di sini sekitar akhir Februari itu. Kita lagi semangatnya. Oh ya, kita balik dulu ya ke awalnya masuk di sini. Saya mikir karena dari 20 stand dengan masing-masing owner, terus juga masing-masing punya pramusaji kan, saya pikir dengan berbagai karakter masing-masing gitu kan. Ternyata alhamdulillah saya disambut sangat baik di sini, sudah kayak keluarga langsung gitu kan, nyambung. Langsung tambah semangat kita kan untuk nyobain usaha kuliner khususnya di pelataran food and gallery ini. Tapi ya itulah, baru berapa minggu, 3 mingguan itu ya, ternyata kita kan harus lockdown waktu itu kan. Padahal saya baru semangatnya baru membeli apa yang dibutuhkan kan untuk. Iya, soalnya kan pelataran juga kan belum lama ya Mas. Baru launching bulan Desember ya. Launchingnya setahu saya tanggal 28 29 Desember 2019. Iya, belum ada setahun ya. Ya, sudah dilanda kayak gini. Udah kena
pandemi terus lockdown seperti itu, akhirnya kita mandek dulu kan kemarin 3 bulan, baru buka lagi sekitar pertengahan Juni. Juni setelah PSBB itu Betul. bahasanya dilonggarkan. Dilonggarkan, New normal. betul. New normal. Dilonggarkan terus new normal. Emang di awal-awal buka setelah era new normal itu kita seperti apa ya, babat baru lagi, seperti mulai dari awal lagi, di mana sebagian besar masyarakat ataupun bahkan beberapa pelanggan kita itu kayak masih belum terbiasa kan, masih mereka mungkin masih mikir apa udah pada buka gitu kan. Mungkin kemarin udah dibahas di podcast itu soal live musik kan, akhirnya kan kita ketemu sama teman-teman gimana nih biar bisa bikin rame lagi kayak dulu, syukur-syukur lebih lagi, tapi tetap dengan protokoler yang diterapkan gitu kan. Jadi gini teman-teman, jangan kita melihat sesuatu itu dari satu sisi, tapi kita dalami dulu. Kayak semisal pelataran kok kayak gitu sih gitu, ramai banget kayak gitu. Padahal kalau semisal kita udah masuk itu, tetap dibatasi juga ya mas pengunjung ya, ganti-gantian kan ya. Ganti-gantian. Tetap ada protokol kesehatan kan. Dari Kemarin juga termogan, terus cuci tangan hand ditembak ya. Termogan. Gak tahu itu yang Tembak cewek. Ya itu sukanya gitu sih. Eko itu tadi yang ngomong. Tapi pernah berhasil nggak? Alhamdulillah udah. Udah gagal. Udah nggak usah diurusin. Iya. Fokus. Oke, apa ya? Malam ini ganggu aja ini. Soundnya masuk. Ya masih, nggak apa-apa. Ya ada Mas Ondoko juga di sini yang kemarin kita omongin juga yang ya. ternyata dia udah tidur gitu ya. Kok ya? Ini masih melek ini. Kenapa? Memantau ini kayaknya. Jadi apa? Tadi lupa kan pengen ngomong apa tuh? Apa nyampe mana tadi kok? Sampai mana sih kok? Oh iya termogan itu. Termogan. Terus Jadi di sini kan udah diterapin protokol kesehatan kayak tempat-tempat cuci tangan, terus termogan juga udah siapin, terus area wajib masker ya mas ya. betul. Kalau Lepas masker ketika makan ya. makan saja, ngobrol pun kalau nggak lagi makan nggak harus pakai masker dong. Termasuk player-playernya yang ngisi band di sini akustikan segala macem pakai masker dong. Kecuali vokalisnya karena pas nyanyi kalau pakai masker kan terganggu. Tapi itu pun kita tetap pakai kayak selongsong di mic-nya itu kan, biar tetap Kondom. Kondom. iya semacam Terlalu itu vulgar. kan. Iya. Biar tetap steril lah ya. Kayak Sebisa mungkin lah kita ngikutin protokoler gitu kan ya. Oke, jadi ini saya bikin konten kayak gini bukan berarti pengen cerita yang positifnya aja, tapi kita juga terima bukan kita sih, kok kita sih. Jadi kayak manajemen pelataran juga menerima kritikan dari teman-teman, terus ya kita terima dengan baik. Kitanya itu maksudnya manajemennya ya, betul. Cuma sebagai sarana penyampaian aja. Jadi kayak bukan promosi tentang pelataran kayak gini-gini tuh enggak gitu. Cuma kalau semisal teman-teman yang lain pengen buktiin juga silahkan datang ke sini, dinilai sendiri seperti apa gitu. Kalau semisal ada kekurangan bisa langsung ngomong ke manajemen atau langsung ke pelaku usaha yang ada di sana. Kurangnya seperti apa gitu. Sebagai masukan yang membangun ya. Kalau dari teman-teman Genpi sendiri sih pengen tahu ya, pengen sebenarnya yang di podcastnya si Ella sama Cia kan kita pengen sama-sama belajar gitu loh. Jadi kayak saling mengenali potensi apa yang ada di Kabupaten Batang, terus kita mengenalkan juga ke orang lain gitu loh. Jadi kita mengenali dulu seperti apa sih jati diri kita gitu loh, sebelum kita mengenalkan ke yang lain. Oke, teman-teman. Karena malam ini tuh santai banget ya. Jadi nggak kayak obrolannya di podcastnya si Ella sama Ciha yang opsi itu. Kalau di sini kan jaga nih konten, jadi kayak buat ngisi waktu kosongan aja gitu loh, biar positif lah dongengannya. Dongengan kira mau gibah toh. Betul. Tapi ya bisa mungkin ada sesuatu manfaat yang baik lah yang bisa kita petik. Nah Mas Win, selama di sini nih ada nggak cerita-cerita unik dari teman-teman pegawai yang lain nih? Ada sih beberapa ya. Teman-teman ada cerita lucu. Soalnya aku nggak bakal ngomongin masalah makanannya atau masalah ini ya. Soalnya kan kemarin udah dibahas penuh sama Ciha, Mbak Santi dan Ella gitu. Ada sih beberapa cerita-cerita. Ya kalau kita bilang pelataran punya cerita lah ya. Dari diakui atau tidak itu di kalangan masyarakat sekitar termasuk para pengunjung kan bilang kalau pelataran itu katanya pramusajinya itu loh. Apa itu? Cantik-cantik gitu loh.
sampai banyak yang nikung Nah ya. itu ya. Jangan-jangan itu nih, kayaknya dari kemarin saya kesini tuh kayak masalahnya Apa lagi itu? itu Apa gitu. Ada apa itu? Ada. Jadi karena saking cantiknya itu, terutama bikin jiwa jomblo itu kan meronta apa ya gitu ya. Wah, meronta. Meronta apa merona? Meronta. Itu gimana Mas Win ceritanya? Apa emang sengaja tuh ya kayak pelataran tuh emang nyari pramusaji tuh yang cantik-cantik atau gimana? Setahu juga. saya, enggak juga sih. Enggak juga kan? Setahu saya sih, ketika saya masuk, saya kan termasuk generasi yang enggak baru, termasuk generasi akhir yang gabung ke Siting kan. Saya lihat, oh emang cantik-cantik sih gitu kan. Saya sama kalau Ini Mas Win sendiri masih jomblo apa udah ada yang punya ini? jomblo aja lah. Saat di sini jomblo. Saat di sini jomblo. Jam berapa ini? Jam ini Tanggal berapa jomblo, ini? jam ini. Ini jomblo. Tapi kalau nanti lepas dari ini enggak tahu. Nah itu. Anggap saja jomblo lah, karena kita kan Anggap saja muda-mudi memang ya dinamikanya seperti itu. Ini, Mas, pesan dari kakak senior ini, kakak pembina senior. kita ini. Mas Andoko tuh siapa sih? Kakak pembina maksudnya. Ini bareng Mas Andoko juga ya? Iya, Dia tuh kayak yang apa membimbing anak-anak di sini lah. Bukan bimbing. Ngancani. 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 Kita sengguyung bareng. Betul. Saling mengisi, saling support bareng ya. Siapapun boleh loh kesini terus Boleh. diskusi sama teman-teman di sini. Boleh Anggap banget aja kayak sharing teman banget gitu ya. Punya ide apa boleh. Salah satunya di sini kan dengan adanya sekarang kan alhamdulillah nih istilahnya per tanggal berapa itu kemarin malam minggu kemarinnya itu tanggal berapa? 2 minggu yang lalu kan udah ada stage tempat apresiasi ya masih kecil-kecilan sih apalagi masih di masa pandemi seperti ini. Tapi apapun itu kita nyoba mengoptimalkan fasilitas yang ada ya buat berkreasi teman-teman khususnya nggak cuma di musik sih bisa di UKM. Kemarin kayak pas malam minggu kemarin ada juga di sela-sela musik akustikan itu ada juga yang semacam promo atau presentasi itu kemarin Mas Jemek ya yang dari JG Production. Kaos lukis. Dan alhamdulillah katanya Mas Jemek habis promo di situ orderannya ada peningkatan alhamdulillah sangat alhamdulillah. Jadi itu salah satu cara pelataran Food and Gallery buat bantu teman-teman UKM yang ada di Batang ya. Betul. Buat meningkatkan hasil produknya. Betul. Nanti juga rencananya kan nggak cuma musik itu tadi saya bilang. Nanti rencananya mau dibikin itu ya Mas teras kreasi terus ada dibangun harapannya pendopo. ke depan itu ada pendopo. Yang bisa digunakan sebagai teras kreasi. Betul. Di mana di sana itu sarana ya saya bilang disediakan sarana untuk siapapun nanti bisa saling mengedukasi. Berarti bisa memfasilitasi teman-teman komunitas Mas ya? Ya. Silakan digunakan tempatnya jajan di sini, nongkrong di sini, Sharing belajar bareng berkreasi di di sini, monggo. Gitu. Karena memang dari tujuan utama Dekranasda jadi pelataran Food and Gallery ini adalah bagian dari unit kerjanya Dekranasda yang bertugas membimbing atau memberikan support untuk pengembangan utama dalam hal kerajinan, utamanya kerajinan. Jadi kalau kesini ya jangan cuma jajan aja sambil juga lihat-lihat kreasi yang ada yang dihasilkan oleh teman-teman kita di Batang. Ada kerajinan batik, ada kerajinan tangan kayu dari hasil olahan kayu, terus rajut. Kita coba jaring. Jadi kalau ada rekan-rekan yang punya info atau pelaku sendiri kok merasa kurang sarana promo nih, ya silahkan bisa dipromokan. Boleh. Iya. Kayak aku sendiri kan udah hampir seminggu ini ya sering bolak-balik pelataran gitu kan. Tapi enggak karena cantik-cantik tadi. Enggak dong. Enggak, ya. Beda kan tadi yang aku bilang kayak jujur. Ini loh, direkam loh. Atau jangan-jangan karena dia Nah, iki aku kudu jaga wibawa ini. di sini. Tapi bener bukan karena itu ya. Bukan lah.
Aku hampir mau keceplosan loh ini. Mukanya mengatakan lain. Oh, beda. Ya merona. Asem. Jadi gini teman-teman, kalau di sini kan enaknya kayak gini, makanya aku betah nih seminggu ini bolak-balik gitu, bisa diskusi sama teman-teman di sini, termasuk Mas Handoko. Ini salah satu abdi negara yang patut dicontoh ini. Jadi melayani masyarakat gak hanya di jam kerja, sambil ngopi diskusi malah lebih asik kayak gitu kan. Gitu. Kalau nggak salah tadi Mas Han baru keliling Mbak ke mana Kemana Mas? Kemana aja tadi di Batang itu? Tadi hari ini kebetulan kita dapat tugas untuk membagikan sekedar bantuan sembako dari Ibu Ketua Umum Bu Uni Wihaji, Bu Uni, Ketua PKK. Ketua PKK sekaligus Ketua Dekranasda, bantuan sedikit pada pelaku UKM yang ikut mendukung Dekranasda, terutama ya titip barang di sini, menempatkan barang-barangnya di sini untuk diekspos, terlibat aktif lah. Jadi kalau yang tidak aktif mohon maaf belum bisa tercover semuanya. Tercover semuanya karena memang kuotanya terbatas. Jadi di sini pun nggak menutup diri ya dari teman-teman manajemen sini, terutama dari Dekranasdanya sendiri. Jadi kalau ada teman-teman komunitas yang mau datang sini, mau sharing-sharing apa gitu loh, pengen bangun kegiatan apa, bisa kesini juga ya Mas ya. Betul, punya ide apa, punya program apa. Jadi kayak kalau aku nangkep kayak simbiosis mutualisme ya. Jadi kayak pelataran memfasilitasi teman-teman komunitas yang mau tampil atau yang mau apa kayak gitu. Kayak kemarin teman-teman musik ya. Iya, dari rumah kita ada launching single. Kebetulan kemarin 3 band ya, Denny Bing Band, Suasana Hening sama John Lele yang kebetulan udah rilis singlenya, terus sudah juga bikin klipnya. Kemarin kita tayangin juga pakai screen gitu Mas ya. Pakai screen gitu, terus cerita itu berkarya anak asli Batang. Asli Batang 100% didukung untuk diviralkan. Nah itu virtual juga ya, jadi nggak cuma datang ke sini ya kemarin itu ya. Iya. Online juga kan? Juga online. Buat mengcover teman-teman yang nggak kesini. Tidak di sini ya. Lewat IG ya. Luar kota segala macam. Terus kemarin juga mereka mendemokan singlenya itu sambil cerita review, istilahnya kalau dulu bedah buku lah ya. Inspirasinya. Nah, kalau ini bedah lagu, betul. Bedah lagu. Bikin proses klipnya gimana, ada cerita apa di balik pembikinan video klipnya semacam itu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman lain, khususnya yang udah jalan kan, kita teman-teman musik atau musisi itu yang punya karya itu diseriuskan lagi, dibaguskan lagi. Syukur-syukur kalau ada istilahnya kemampuan tuh buat bikin rekor sama video klipnya, nanti kita promoin bareng-bareng. Barangkali ada yang bisa nembus lah ya. Adalah suatu kebanggaan bagi kita semua kan kalau bahasanya golek sponsor. Nembus, bagus dan bukan cover. Nah, murni karya ciptaan lah ya. Murni karya. Karena sekarang itu kan sudah banyak yang populer karena cover. Banyak cover ya. Bukannya kita kurang apresiasi ke itu kan. Alangkah lebih baik kalau itu adalah hasil karya sendiri gitu kan. Kebanggaan. Jadi ada kebanggaan. Dan istilahnya kan selama belajar musik terus ngeband segala macam tuh ada hasil karya yang nyata gitu kan. Betul. Sama kayak teman-teman GNP di Batang, tadinya kan kita sukanya explore ya Mas. Tapi selama pandemi ini kan kayak di rumah aja, terus ngapain yang ngisi waktu kosongan kayak gini? Ya bikin podcast. Padahal podcast itu kan juga udah happening banget ya di mana-mana dan siapapun bisa bikin. Cuma yang membedakan podcast GNP sama podcast yang lain kan pembahasan kontennya. Kalau di GNP Batang kan kayak bahas potensi macam-macamnya, pariwisata, aircraft, event-event teman-teman komunitas gitu. Dan ya kayak gini nih, kayak yang aku lakuin ini nih, jaga di konten supaya aktif terus. Jadi band ide yang ada di kepala itu nggak terkungkung di sini aja gitu. Tertuangkan ya. Kalau semisal kita banyak ketemu orang kan banyak masukan juga gitu. Pengennya diapain sih nih gitu. Sebenarnya kan banyak ya tahun ini event-event yang pengen dilaksanakan di Batang, cuma kan tertunda semua. Iya. Nah ini nih, dari obrolan kita yang tadi nih aku ada pengen bahas satu nih Mas. Ada perkembangan signifikan nggak setelah
dibuka gitu loh. Dari usahanya Mas Wiwin sendiri loh yang di sini loh. Setelah dibukanya Dibuka lagi, setelah dibuka iya. lagi kan sempat lockdown. betul. Awalnya berat atau Ya awalnya itu tadi masih adaptasi kayak mulai dari awal lagi gitu kan. Terus akhirnya sebenarnya dulu pas sebelum lockdown itu kita sedang nanyak-nanyaknya tuh grafiknya itu kan. Udah mulai istilahnya oke lah kita katakanlah penjual atau pedagang itu kan dari omsetnya segala macam itu udah mulai naik. Terus kena lockdown itu kan benar-benar mandek kan, kita di rumah mau ngapain gitu. Kalau pengalaman saya pribadi itu lucunya waktu itu terakhir itu saya alhamdulillah sempat beli kulkas lah katakanlah pendingin segala macam. Saya belanja banyak banget itu, ternyata besoknya lockdown. Ya. Bukan apa-apa, nggak kepake. Bukan apa-apa sebenarnya kan itu adalah gambaran semangat kita karena kita sedang grafiknya lagi bagus waktu itu. lagi kan. up-upnya, Ibaratnya momen lockdown kemarin tuh kayak pembenahan. bukan pembenahan, mematahkan, jatuh. Jatuh. Di KPK orang itu ada naik ke atas, turun ke bawah ya. Ini poin jatuhnya. Tapi kan ada kesempatan lagi buat kedepannya biar bisa lebih baik. Ya, Apapun yang bisa maksudnya segala sesuatunya perlu disiapkan gitu loh untuk kedepannya menyambut nantinya ketika sudah dibuka kembali. Ya kayak ini kan. Ya itu kembali ketika kita mengalami awal kemarin habis lockdown itu kita mulai dari awal kita kan harus berkreasi. Salah satunya dengan alhamdulillah tercapainya kita bikin stage itu buat kreasi, teman-teman musisi juga untuk mengundang kembali tamu-tamu berdatang ke sini nyicipin menu yang ada di sini tuh ada berapa dari 20 kedai katakanlah. Minimal kan kita 5 menu yang sama sekali nggak boleh sama kan satu sama lainnya itu. Ratusan kedai yang insya Allah ratusan menu maaf ya, insya Allah bisa dinikmati. Layak lah seperti itu. Tapi kayaknya ada cara lain itu selain datang langsung ke sini saat masa-masa kayak gini bisa delivery. Bisa order kan ya. Kita udah ada juga betul. Saya jadi lupa sendiri. Nah kan? Delivery lewat WA kayak. Soalnya saya kalau di kantor biasa delivery. Ya. Walaupun yang delivery bukan saya, cuma tinggal nyomot aja. Tapi betul di sini juga udah bisa deliver, ada kontak yang bisa dihubungi dari deliver itu. Mas Eko tahu nggak kontaknya Mas? Ntar saya cari. Bisa. Jangan lama-lama nyarinya. Yang di search aja pelataran food Ya, gallery, di- nanti ada di- kontaknya. Nanti lewat WA aja. WA, Facebook, Di Facebook juga ada. di IG juga ada. Oh bisa. Infonya Berarti ada. Japri ya sistemnya? Iya. Bisa. Bisa ya. Japri itu biar ongkirnya agak tinggi. Nego sendiri gitu. Oh berarti manajemen sini tuh menyiapkan petugas yang antar Betul, makanan. kurirnya ada. Enak itu. Iya. Jadi nggak usah bingung seandainya kok memang nggak bisa datang karena adanya keperluan atau kesibukan gitu kan. Wilayah sekitar Batam. Ya, betul. Wilayah Kalau Batam. untuk Japri, wilayah sekitar Batam. Kontak personnya. Pelataran delivery. Oh, ini. Oh ya ini. Nggak usah dibacain. Promosi. Mungkin ada yang Harus sekarang. buat apa? Camping. Apa? Ini biar simpelnya nggak usah tak sebutin nomor, tapi langsung bisa cek di Instagram ya. Betul. Instagram, di Facebook bisa. Ini kayaknya kok wagu. Wagu. Kalau ada kalimat O-nya, ini kan orang Batang toh. Oh iya. Oh. Kudune piye? Pak Horah. Mungkin ini karena nggak ada kopinya ini. Iya. Oh, Mas Eko ini gimana sih? Kalau yang lain kurang piknik kita kurang kopi nih kayaknya. Tapi nih ya, uniknya di sini tadi kan pengen bahas uniknya sebenarnya, nggak pengen ngulik-ngulik lebih dalam pelatarannya. Ini uniknya kan tadi kan katanya pegawainya cantik-cantik. Iya, kebetulan Profesor ini terkenalnya emang cantik-cantik. Kebetulan saya dari awal saya buka itu sebelum lockdown, saya kan juga beberapa teman dari Pekalongan, terus dari Garut datang ke sini. Saya bilang, siapa? Kok betah-betah di sini? Kok cakep-cakep ya Mas, cantik-cantik gitu ya? Ya wajar dong, harus dong gitu kan sebagai penarik. Wah, ini tujuan utamanya mau Mungkin ada sasaran pendamping. mungkin. Bukan saya, teman-teman saya. Ada yang cinlok nggak? Kalau Cinlok sempat adalah salah satu stand dengan stand lain. Meskipun akhirnya si cewek itu akhirnya kebetulan dia karena satu hal itu keluar kan dari sini terus. Dan karena weton ya sebenarnya. Kalah weton biasanya kan. Wah, kalah weton. Ada. Hitungan. Kemarin dengan adanya lockdown ada beberapa pramusaji yang katanya cantik-cantik itu emang ada yang
sempat ada yang keluar karena satu dan lain hal, ya ada yang pindah kerja, ada juga yang sempat sold out atau menikah ada. Habis lockdown masuk lagi beberapa lagi yang baru pramusajinya cewek kan, tentunya kita ngobrol cewek karena kita sok semua ya. Dan katanya Mas Eko cantik-cantik juga lagi kan, itu kan apa emang ada peraturannya gitu? Dia nanya sama saya bilang tanyain sama manajemen dong atau sama ownernya masing-masing gitu kan. Tapi kan nggak mengharuskan kayak gitu kan. Yang penting Sebenarnya nggak, kebetulan Nggak aja wajib. sih. Setidaknya apapun itu pelataran itu minimal kayak gini. Orang ini cantik-cantik mau kerja jadi pramusaji di sini, setidaknya ada nilai lebih gitu. Kayaknya kayak gitu tuh, cerita yang kayak gitu tuh udah jadi standar umum lah. Ya. Semuanya kan kalau pelayanan itu kan harus good looking, Betul, terus betul. dia punya Katan. kepribadian yang baik buat attitude. melayani Iya, kayak betul. gitu. Sama kan kayak di tempat-tempat rumah makan atau restoran pun kayak gitu. Biar apa ya, kayak biar pengunjung itu nggak ngerasa sebel, bosan gitu. Merasa Betah. nyaman juga sih. Nyaman. Biar merasa nyaman, terus Jadi bisa betah. datang sini lagi gitu kan. Ya termasuk ada yang sering bolak-balik sini gitu, jadi betah di sini sering. Jadi langganan ya. Ada lah. Ya, semoga yang di sini tuh mampir ke sini jadi langganan. Kayak gitulah. Jangan lupa kembali. Itu tagline-nya siapa ya? Saya pernah denger. Kayak tahu kerungu ya? Oh ya. Nanti gue ya. Terus di pelataran juga kan nanti mau dibikin apa? Pakai apa? Transaksi pakai aplikasi itu Mas. Non tunai. Non tunai betul. Kemarin aku tahu dari podcastnya si Ella Ciha yang kesini tuh. Pakai non tunai. Ada pilihan, yang jelas di sini ada pilihan. Kalau rekan-rekan mau menggunakan non tunai itu juga bisa difasilitasi, ada layanan itu. Jadi selain metode konvensional, cash, ya, metode cash itu juga bisa non metode yang kekinian juga ada di sini. harus. Oh ya, ini kita gantian nih, kita sedikit mau nanya sama Mas Eko ya. Mas Eko Eko kan ini. ya. Gimana? Mas Padahal Eko dia nggak diundang tapi datang. iya datang sendiri. Mas Eko ini gimana? Mas Eko kan sebenarnya tidak terlibat langsung di pelataran yang khususnya di kulinernya ya kan. Sebagai konsumen ini. Awalnya kan dari situ kan, terus di sini sering di sini, terus menurut Mas Eko tanggapannya gimana itu kan pelataran ini? Kok bisa betah di sini? betah. Kok golek opo kerjane ning kene? Betahnya kasih banget gitu loh. Intinya itu Jujur, nyaman. 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 Kebersihannya dijaga. Orang-orangnya ramah gitu. Makanannya juga enak gitu. Iki ora dibayar to kowe ngomong koyo ngono? Nggak ada endorse nggak ada. Ya, datang aja pelataran. Ya, selain makanannya apanya Mas yang bikin betah gitu loh? Orang-orangnya. Oh ya. Orang-orang dari sisi mananya gitu. Dari apa? Perbincangannya, sikapnya, sama Kalau Karena yang cantik-cantik itu yang cantik-cantik itu ya. itu yang terutama. Nilai plus itu. Termasuk apa yang terutama itu? Yang mana ya? Ya, adalah. Ada sesuatu. Sesuatu apa seseorang ini Mas? Kayaknya di sini kan Eko kan awal Jangan juga terlalu bikin jangan terlalu dalam. Sumur kali. mungkin yang bikin nyaman Eko kan ketoke nak saben meneh iki nggoni laptop. Ketoke nyaman gawe tugas ning kene ya Mas. Iya, wifi, free wifi. Oh iya.